Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari Prodi Bahasa Arab. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian angket. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian angket terlebih dahulu. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis, mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dan asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden atau peserta didik, atau orang tua atau masyarakat, dan lain-lain. Winkel mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan angket. Di sini yang pertama yaitu kita harus turunkan variabel ke dalam pertanyaan yang simpel, seperti apakah Anda sudah menikah? Nah, jadi di situ kita menurunkan pertanyaan yang langsung to the point, maksudnya seperti itu. Daripada kita membuat pertanyaan seperti bagaimana status perkawinan Anda, nah itu mungkin lebih sulit dijawab oleh orang yang akan kita tanyai. Yang kedua yaitu hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Maksudnya, peneliti harus bersikap senetral mungkin agar responden dapat menjawab pertanyaan seobjektif mungkin. Sebagai contoh, apa aplikasi media sosial yang sering Anda akses melalui handphone Anda? Pertanyaan itu lebih netral daripada objektif ketimbang misalnya pertanyaan seperti ini. Aplikasi media sosial yang sering Anda akses Facebook atau yang lainnya? Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus mengelompokkan pertanyaan angket. Dalam pembuatan angket atau kuesioner, struktur daftar pertanyaan harus sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kesesuaian kebutuhan tersebut dapat dihubungkan dengan pertanyaan penelitian tujuan, penelitian, dan hipotesis penelitian. Tidak ada cara yang baku dalam mengelompokkan, karena kebutuhan peneliti dan penelitian tidak selalu sama. Namun demikian, pengelompokan yang umum bisa digambarkan sebagai berikut. Seperti identitas responden, seperti nama jika diperlukan, data demografis responden seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cara pemakaian angket. Nah, angket ini harus diisi oleh peneliti ketika interview. Peneliti memegang kuesioner di tangan ketika wawancara sembari mengisi kolom-kolom sesuai jawaban responden. Angket diisi sendiri oleh informan atau responden. Angket digunakan ketika interview via telepon atau media digital. Cara ini bisa dilakukan di negara maju karena lebih efisien ketimbang mendatangi secara fisik para responden untuk diwawancarai. Yang selanjutnya yaitu angket digunakan dengan cara dikirim via pos ke alamat responden. Untuk dikirim kembali ke alamat peneliti atau pengisian dilakukan secara online, sesuai petunjuk yang diberikan peneliti. Cara ini juga lumrah dilakukan di negara maju. Misalnya di negara maju, di depan kotak pos apartemen saya terdapat surat yang berisi angket untuk diisi. Di angket tersebut terdapat petunjuk bahwa saya disuruh buka laman situs tertentu untuk mengisi dan menyelesaikan kuesioner di sana. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.